Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan memberikan pembahasan untuk kuis tanda baca agar nanti ketika UAS bisa mengerjakan jika ada soal-soal mengenai tanda baca. Soal yang pertama, pemakaian huruf miring atau garis bawah dibenarkan, kecuali untuk kita lihat dulu opsi yang kedua ya, menegaskan bagian kata atau kelompok kata. Jadi salah satu fungsi dari huruf miring adalah untuk menegaskan. Jadi ini betul ya. Kemudian yang opsi yang ketiga, menuliskan ungkapan asing, ini betul. Jadi seperti kata ilmiah, kemudian kata-kata berbahasa asing yang ditulis dalam teks berbahasa Indonesia, maka juga harus dicetak miring. Menuliskan kata atau nama ilmiah, betul. Jadi yang salah adalah yang A. Jadi nama orang atau nama instansi atau nama lembaga ini menggunakan huruf kapital, bukan huruf miring. Pertanyaan yang kedua, kalimat yang ditulis sesuai dengan Bu Ebi, yaitu saya lebih suka berteman dengan seorang kapten. Kapten di sini tidak perlu diawali huruf kapital ya, karena tidak diikuti nama orang. Yang opsi yang kedua, ini merupakan kalimat langsung ya, maka dia harusnya diberi tanda petik, bukan petik tunggal. Kemudian opsi yang ketiga, ada kesalahan pada penulisan sampai dengan. Yang betul adalah S.D. Maka jawaban yang betul, yang sudah sesuai dengan Bu Ebi adalah opsi yang keempat. Penggunaan tanda pisah berikut yang tidak sesuai dengan ejaan adalah, jadi tanda pisah itu berbeda dengan tanda hubung. Tanda pisah itu lebih panjang ya, tandanya, tanda stripnya itu lebih panjang. Kalau tanda hubung itu lebih pendek. Tanda pisah itu fungsinya adalah untuk mengganti kata sampai dengan. Jadi pukul 8 sampai dengan. Untuk opsi yang pertama, kegiatan pembagian raport dilaksanakan dari pukul 8 sampai dengan pukul 10, sudah betul ya, menggunakan tanda pisah. Kemudian Surabaya sampai Malang, betul. 2001 sampai dengan 2004, betul. Nah, yang salah adalah yang B. Karena ini seharusnya bukan menggunakan tanda pisah, melainkan menggunakan tanda hubung. Tanda hubung itu tandanya lebih pendek ya, dibandingkan tanda pisah. Kalau tanda pisah lebih panjang. Soal selanjutnya, tanda hubung yang tepat terdapat pada kalimat. Tanda hubung itu lebih pendek ya, jadi yang betul adalah yang B. Karena yang opsi yang pertama ini terlalu panjang tandanya, maka ini bukan tanda hubung. Kemudian yang opsi yang ketiga ini harusnya menggunakan tanda pisah. Kemudian opsi yang terakhir ini seharusnya tidak menggunakan tanda hubung. Soal selanjutnya, di Pulau Jawa misalnya jumlah SMA dinilai sudah cukup sehingga didorong untuk menambah SMK. Penggunaan tanda koma yang tepat adalah, jadi ini fungsinya adalah untuk memberikan jeda ya. Jadi di Pulau Jawa misalnya, jadi membacanya seperti itu. Di Pulau Jawa misalnya jumlah SMA dinilai sudah cukup. Jadi yang betul adalah yang B. Di mana kata misalnya ini diapit oleh tanda koma. Di awal ada, di setelah kata misalnya juga diberi koma. Soal selanjutnya, kami membawa alat tulis, pulpen, pensil, dan spidol. Nah, ini fungsinya adalah untuk perincian. Karena pulpen, pensil, dan spidol ini merupakan alat tulis. Maka dia perlu diberi tanda titik 2. Kami membawa alat tulis. Alat tulis apa saja yang dibawa? Ada pulpen, pensil, dan spidol. Maka jawabannya adalah yang opsi yang ketiga. Soal selanjutnya, salah satu penulisan tanda baca berikut benar, yaitu pada penulisan kalimat langsung yang betul adalah tidak menggunakan titik seperti ini, tidak menggunakan tanda titik 2 seperti ini,
Yang betul adalah opsi yang ketiga. Perbedaan antara opsi yang ketiga dan yang keempat adalah setelah tanda petik harusnya huruf kapital ya. Kesalahan dari opsi yang keempat adalah ini pakai huruf kecil ya setelah tanda petik. Soal selanjutnya mengenai gabungan kata. Jadi penulisan gabungan kata itu digabung dengan kata yang mengikuti. Tunawicara, ini betul ya, seperti tunanetra, tunawicara, prasejarah, ini juga sudah betul. Pasca sarjana, prasejarah, dan beberapa kata yang lain yang merupakan gabungan kata itu betul digabung. Se-Jawa Timur ini betul menggunakan tanda hubung karena di sini Jawa Timur huruf J karena nama provinsi maka diawali huruf kapital. Karena ini huruf kecil dan ini huruf kapital maka perlu diberi tanda hubung seperti ini. Karena ini sudah bentuk yang berbeda. Nah, yang salah adalah yang B, karena nonaktif ini harusnya digabung tanpa diberi tanda hubung dan juga tanpa spasi. Soal selanjutnya, Bang Komar sering disebut pahlawan. Ia sendiri tidak tahu sebabnya. Kata pahlawan ini harusnya diberi tanda petik, ya, tanda petik karena ini merupakan julukan ya. Kemudian soal terakhir, pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat sahlan mengucapkan terima kasih. Ini sahlan ini adalah subjek ya. Antara subjek dan predikat tidak perlu diberi tanda koma. Begitu juga dengan opsi yang B, semua peserta yang tidak membawa kartu peserta harus melaporkan diri. Di sini tidak perlu tanda koma karena predikatnya ini kan harus melaporkan diri ini ya. Subjeknya adalah semua peserta yang tidak membawa kartu peserta. Memang subjeknya agak panjang ya, karena di sini ada perluasan subjek, tetapi tetap antara subjek dan predikat aturannya tidak usah diberi koma. Maka ini tidak perlu ya. Yang D dulu, ia harus pulang sekarang karena sakit. Ini juga sama, setelah predikat, kemudian antara keterangan ya, ada keterangan di akhir ini tidak perlu diberi koma juga. Yang betul adalah yang C. F. Ratulangi, ini adalah nama orang, tinggal di Jalan Mawar 5, Pati, Jawa Tengah. Kenapa di sini diberi tanda koma? Karena ini adalah keterangan tambahan. Di Jalan Mawar 5. Jalan Mawar 5 itu di mana? Di Pati. Pati itu di mana? Di Jawa Tengah. Jadi perlu diberi tanda koma ya, karena merupakan keterangan tambahan. Baik, itu saja. Jika betul, tentu saja akan mendapatkan skor 100 ya, seperti ini. Semoga nanti di ujian akhir semester, pada pertemuan terakhir nanti, semua bisa mendapatkan nilai yang maksimal pada saat UAS. Terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.